orang saja. Jadi ini modelnya kuota, ya toh? Siapa cepat dia dapat. Waduh, nah terus gimana nih kalau yang lain mau ikut, mau daftar, mau masuk surga, piye? Oh sorry, kuotanya sudah habis. Maka dari itu dalam konteks teologi saksi-saksi Yehova, mereka bilang nanti akan dibuatkan firdaus. Ya, masih ingat Tuhan Yesus di kayu salib terus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di firdaus. Jadi orang-orang yang tidak katut, ya, tidak kebagian kuota 144.000, jangan khawatir, ada tempat lain namanya firdaus. Ya saya juga ya mungkin kapan-kapan lagi kita bahas masalah apakah firdaus ini dan surga itu sama gitu ya. Tapi intinya itu yang jadi pemahaman mereka. Jadi mereka punya pemahaman ada 144.000 doang. Sedangkan saya tadi sudah sampaikan kalau hanya itu sedikit sekali gitu ya. Banyak yang mentafsirkan 144.000 orang itu 12 kali 12 kali 1000 itu angka yang bicara tentang banyak gitu kan. Satu hari buatmu 1000 tahun buat Tuhan. Itu kan bicara bukan bicara matematika, tetapi ini bicara tentang sastra. Ya toh? Tahu bedanya sastra sama matematika? Tahu ya? Kalau sastra itu simbolik. Lawang sewu, apa ya tenan ono sewu? Nggak ada 1000. Saya pernah baca, kalau nggak salah cuma 200-an gitu ya pintunya. Tapi disebut lawang sewu. Apakah terus kita, wah protes, itu enggak 1000, kita ganti namanya lawang 217 gitu ya? Ya kesuwen gitu. Jadi ini bicara tentang sastra ya. Satu hari buat engkau, 1000 hari buat Tuhan. Satu hari buat manusia, 1000 hari buat Tuhan. Apakah betul itu salah terlek? Ya enggak gitu ya. Hal yang sama dengan ini, 1000 itu bicara tentang hal yang banyak. Ya, 1000 hal yang tidak mudah dihitung. Kemudian 144, 12 ke 12, 12 suku Israel, 12 rasul, dan banyak lagi ya. Padahal kemarin kita juga sudah membahas 24 tua-tua, itu juga nggak ketemu ya siapa yang 24, dari mana kan 24, juga ada banyak tafsiran tentang itu. Karena itu saya nggak mau bicara tentang 144.000 ya, itu bicara tentang angka yang kemungkinan ini bukan angka yang sesungguhnya, ini hanya simbolik. Tetapi saya mau kita masuk lagi di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Ini menarik sekali. Sini dikatakan begini, ayat 5 sampai dengan 8 ya. Dan dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, terus ditulis ya 12.000 semua sampai ayat ke-8. Benyamin 12.000. Ada yang aneh? Gak ada. Kelihatannya gak ada. Cuman saya coba bikin tabel. Coba di next. Ya, kelihatan ya? Terlalu kecil, maaf ya. Jangan. Oke. Nanti ya, oke. Ya perhatian, ini nama-nama yang saya dapat dari kitab Kejadian. Yaitu nama-nama urutan nama anak Yakub. Jadi si Ruben itu nomor 1. Jarene Alkitab loh ya. Bukan catatan sipil ya. Bukan kakak. Ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali dan seterusnya sampai Benyamin. Yang menarik, coba di sebelah kanan. Ini saya dapat dari ini, Wahyu 7 ayat 5 sampai dengan 8. Urutannya beda. Urutannya beda. Yehuda ini harusnya nomor 4. Dia malah jadi nomor 1. Ruben tadinya nomor 1 jadi nomor 2. Begitu juga Dan ini nomor piro ini jadi di sini gitu ya. Dan seterusnya. Dan menarik lagi yang saya kasih tabel ini. Aduh, ya ini Dan sama Manasye. Coba perhatikan, di sini ada Dan ya. Sebelah kanan ada Dan ya. Ada Pak dan lain-lain, itu sudah salah ya. Dan ini nama orang ngawur ya toh. Dan ini ya, di sini ada Dan, di sebelah kanan ya ada Dan. Coba cari. Di sebelah kanan ada Manasye, sebelah kiri ada ono. Ayo apa sih?
Mungkinkah? Mungkinkah? Wahyu ini ngawur. Sampai salah. Ya. Nama anaknya Pak Marno. Atau Alfian, Febri, Aldo. Oh, salah Febri sopo gitu. Kan nggak mungkin ya. Walaupun mungkin karena ini banyak Pak Pendeta, ya namanya banyak ruwet gitu. Kalau anak Pak Mano cuma 2 gampang, gitu. Anaknya Pak Darto cuma 4 gampang. Lah kalau ini 12, Bapak Ibu, saya itu punya om 13. Ya. Jadi ayah saya itu nomor 1, adiknya itu 13. Jujur, kadang-kadang saya bingung. Ini sama ini tua mana ya? Urutannya mana dulu, saya kadang-kadang bingung ya. Tapi kan saya yakin zaman dulu itu ingatan tidak selemah saya, betul nggak? Bahkan mereka itu zaman dulu itu menghafal yang namanya Alkitab. Taurat itu mereka hafal. Mereka itu menghafalkan Taurat. Kenapa? Zaman dulu kertas masih mahal, ya toh, nggak seperti sekarang. Zaman dulu nggak semua orang bisa nulis, nggak semua orang bisa baca, sehingga apa yang mereka lakukan? Dihafalkan. Dan karena mereka biasa menghafal, tidak mungkin mereka lupa urutan. Tidak mungkin yang satunya dan yang satunya Manasye orang, ya. Nggak mungkin keliru, nggak mungkin, ya. Ingat zaman-zaman 20 tahun yang lalu, minimal kita bisa menghafal 10 nomor telepon teman kita, betul ya? 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000-an awal itu nomor teleponnya bapak berapa? Hafal. Nomor telepon gereja? Hafal. Nomor telepon PPA? Hafal. Maaf. Saya ini sekarang gimana? Nomornya DBW lali masyarakat ya kan? Bener gak? Nomornya piro Pak Darto sih? Delok di burine tulisi. Ya, karena apa? Daya ingat kita semakin lemah. Dulu kita terbiasa mengingat, ya, mengingat sehingga terbiasa mengingat, otak kita rada cerdas sedikit ya. Sekarang ini, aduh, saya kadang-kadang ya pusing. Ya, bahkan saya nggak tahu nomornya Iren aja berapa saya nggak tahu, gitu. Ya, harus lihat di sini. Cuma nomor saya masih mending Pak saya, jadi kan lebih parah. Ya. Nomor sendiri aja nggak hafal, tapi betul banyak yang seperti itu karena memang kita jarang memakai memori kita. Tapi ini kita bicara 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Nggak mungkin mereka lupa. Lalu apa alasannya? Dan ini tidak masuk. Ya, alasannya apa? Dan kenapa ada Manasye di situ? Ya, ada satu teori mengatakan begini. Siapa itu Manasye? Manasye itu tidak lain dan tidak bukan, dia itu anaknya Yusuf. Ya. Siapa anaknya Yusuf? Karena kalau nggak salah nama baptis Anda ya. Ya, jadi Yusuf itu punya 2 anak, namanya Manasye dan ya Efraim, ya toh. Ini nama baptisnya Aldo, jadi Apal ya. Jadi nama anaknya Yusuf ketika dia ada di Mesir itu Manasye sama Efraim. Dan Yakub memberi 2 kali berkat buat si Yakub. Si Yusuf. Sehingga Yusuf itu nggak dihitung sebagai suku, tapi anaknya 2 itu dihitung sebagai suku, yaitu Manasye dan Efraim, karena dapat 2 jatah. Ya, makanya kan kemarin saya bicara ada 12, ya, dan dari 12 itu yang 1 jadi 2. Ya, Yusuf ini jadi 2 pecah anaknya kan maksudnya. Berarti ada 13 loh, ada 13 suku, tapi 1 suku nggak dapat tanah. Siapa? Lewi. Makanya balik 12. Jadi wilayah Israel itu dibagi 12. Ya toh? Karena Lewi tidak dapat dan karena Yusuf jadi 2. Kan gitu ya. 12 suku gitu ya. Nah, berarti logikanya kalau sudah ada Manasye di sini, ya Yusuf tidak usah masuk no. Betul nggak? Kalau memang begitu harusnya Manasye yang sini ya sebelah kanan ya. Manasye dan Efraim, bukan Manasye dan Yusuf. Nah, Yusuf kan bapak nih. Ya, kalau sudah disebut Yusuf ya jangan disebut Manasye dan Efraim. Kalau disebut Manasye dan Efraim ya nggak usah disebut Yusuf, kan begitu. Ya, kenapa di sini dikasih dua-duanya? Dan sebelah kanan kenapa
dan hilang. Nah, alasannya coba kita next. Kok ibu ya? Oh my god. Ya, maaf, saya lupa. Ya, ternyata saya merubah sedikit tapi saya lupa mengganti di situ ya, masih di komputer ya. Sorry. Maaf, karena itu coba kita buka dari raja-raja, dari satu raja-raja. Ini namanya kesalahan. Saya sudah ngopi ke flash disk, tapi yang terakhir diupdate belum saya ngopi ke flash disk ya. Jadi apa yang membuat Dan itu bersalah di hadapan Tuhan dan sampai dia dihilangkan dari apa namanya, dari silsilah ini karena kalau kita lihat Dan itu dia menyembah patung. Sebentar, saya lihat di satu raja-raja 12 ayat 29. Satu raja-raja 12 ayat 29 dan 30 ya. Ayat 29 berkata, lalu ia, jadi Yerobeam, ceritanya orang Israel itu kan pecah jadi dua. Kemarin saya sudah cerita juga, bagian utara dan bagian selatan. Ya, bagian selatan itu terdiri dari dua suku, Yehuda dan Benyamin. Lupa ya, Benyamin itu tinggal sedikit karena dihabisi sama saudara-saudaranya. Itu juga sudah saya ceritain ya. Jadi Benyamin sama Yehuda sama sedikit Lewi, karena Lewi berada di antara saudaranya begitu ya. Sehingga mayoritas Yehuda. Dari Yehuda itu makanya bagian selatan disebut bangsa Yahudi gitu ya. Tapi yang utara ada 10 suku. Ya, ingat tadi ada 12, saya sudah jelasin kenapa 12. Ada 12, 2 di bawah, 10 di atas. Ada 10 suku di atas. Nah, masalahnya ketika dia pecah, Yerusalem itu ikut selatan. Wilayahnya Yerusalem itu ikut selatan. Raja Yerobeam itu pikir begini, wah, kalau tiap tahun 3 kali rakyat saya datang ke Yerusalem untuk ibadah di bait Allah, ini bahaya buat politik. Gimana? Lama-lama mereka akan jatuh cinta sama Raja Selatan, ya kan? Kalau mereka tiap tahun 3 kali datang gitu ya untuk merayakan hari raya Yahudi, lama-lama mereka akan jatuh cinta sama negara selatan, sama negara Yahudi ini. Lama-lama saya akan turun dari tahta saya dan mereka akan bergabung dengan kerajaan selatan. Lalu apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia membuat 2 lembu emas. Ini ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel. Nah, Betel itu wilayahnya Efraim. Dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ya. Ayat 30. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung dan yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi supaya rakyatnya tidak pindah ke Yerusalem, nggak jatuh cinta sama orang Yehuda, kerajaan Yehuda, maka raja ini bikin 2 patung lembu emas. Satu ditaruh di Betel, yaitu tempatnya Efraim, satu ditaruh di Dan. Lalu bilang apa? Wis, nggak usah jauh-jauh sampai Yerusalem, kalian bisa menyembah di Dan atau di Betel. Cukup, dosa jauh-jauh supaya mereka tidak jatuh cinta sama grup yang selatan. Kurang lebih begitu, ya kan? Kurang lebih begitu, ya. Ya bisa dipahami ya cara berpikirnya ya. Nah, rupanya ini menjadi sebuah catatan buat Tuhan bahwa Dan Efraim ini 2 tempat ya yang dianggap juga bahwa 2 suku ini yang mensupport pertama kali tentang penyembahan berhala. Dan ini yang membuat
Tuhan marah. Ya. Jadi dosa yang paling berat kalau saya lihat di dalam Alkitab yaitu apa? Mempersekutukan Tuhan. Ya. Anda boleh nggak sempurna sebagai orang Kristen, ya. Anda boleh berusaha menjadi orang yang berkarakter Kristus, tapi memang belum bisa. Anda belum bisa mencapai level itu. Anda berusaha, tapi belum bisa. Tuhan ampuni. Tapi begitu engkau menduakan Tuhan, ini bukan bicara meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Ini urusan serius sama Tuhan. Nah, makanya ketika perjamuan kudus saya selalu bilang, cek hatimu. Apakah Tuhan Yesus Kristus masih sebagai Tuhan satunya? Ini penting. Bukan Tuhan nomor satu. Beda loh. Tuhan nomor satu sama Tuhan satu-satunya. Bedanya apa? Ya, nomor satu ada nomor dua. Ya itu jebakannya padu gitu. Kaulah yang nomor satu di hatiku. Berarti ada yang nomor dua. Bahaya, ya kan? Bagi Tuhan tidak ada dosa yang lebih besar daripada mempersekutukan Tuhan. Ini bicara perselingkuhan rohani. Ini yang Tuhan jengkel. Itulah mengapa Dan sama Efraim tidak ditulis ya. Oh, gue luar biasa. Terima kasih, brother ya. Wah, dikasih di sini ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka tidak lagi dimasukkan di dalam list ini, tidak dimasukkan di dalam daftar ini, gitu ya. Ini yang menyebabkan bisa masuk ke daftarnya lagi, maaf. Dan sama Manasye ini nggak masuk. Apa saja? Ini mundur aja. Yes, jangan ini kelanjutan. Mundur 2 ya ini. Ya, dan ini itu kita bisa memaklumi bicara Dan sama siapa satunya Efraim ini dihilangkan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa Yusuf muncul di situ? Ada yang mengatakan ini gue genep-genepan. Karena harus 12. Ya, seperti Matias yang menggantikan Yudas, ya kan? Yudas mati ya karena dia bunuh diri, ben genep 12, Matias masuk. Saya yakin di dalam Tuhan nggak ada genep-genepan, betul ya? Apa yang jenengan itu ke gereja buat apa? Yo genepi lah. Ya, genepi aku gereja gitu ya. Ini ganjil, jadi saya datang biar genep apa gitu. Ya enggak lah, gitu. Pasti Tuhan punya rencana, gitu ya. Jadi ada satu hal yang saya petik dari sini yaitu urusan menduakan Tuhan itu urusan yang serius. Ya, kalau engkau menduakan Tuhan, maaf, meterai itu akan hilang. Kamu nggak akan dimeteraikan. Ini bisa meterai. Bicara meterai, bicara keselamatan. Jadi kalau engkau menduakan Tuhan, bukan keselamatan yang pasti, tapi kebinasaan yang pasti. Itulah mengapa seriuslah anak-anak muda, seriuslah ikut Tuhan. Ya. Karena kebanyakan anak-anak muda hilang karena jodoh. Ya, karena jodoh. Ini data statistik ya. Saya nggak ngarang ya, data statistik. Ya. Bukan bicara tentang di sana teologinya lebih baik, enggak. Sederhana karena jodoh. Ya. Maka dari itu anak-anak muda hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Ya, di sini ada 2 anak muda kemarin, sekarang jadi 3. Saya juga heran, kenapa laki-laki sama laki-laki dapat 1 lagi gitu ya. Biasanya laki-laki perempuan gitu dapat 1, ini kayak si Endah gitu ya. Ini laki-laki sama laki dapat 1, luar biasa ya. Ya ini ada siapa Pak? Agus ya. Agus, ya bisa bagi berdiri. Agus, ya selamat datang Agus ya. Ini temannya Nikolaus dan juga Herman ya. Ya, selamat datang ya. Kembali ke sini ya. Jadi bicara tentang menduakan Tuhan ini urusan serius. Ini bicara tentang kepastian untuk binasa. Titik. Tapi kembali masalahnya belum selesai. Terus kenapa ini ada Manasye? Kenapa Yusuf masuk? Dan seperti yang tadi kita bahas. Nah, yang menarik coba kita lihat next tadi yang ada panah-panahnya.
Ya, ini saya sudah coba bikin ya, dari Ruben itu jadi turun, Simeon turun, Lewi turun. Ya, ternyata nggak ketemu juga ini apaan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya saya melihat satu tafsiran yang menarik. Ya, kita coba next. Di next lagi. Ya, oh ini yang tadi ya. Oh ini juga, ini salah satu juga ya. Mereka menempatkan bagi mereka patung pahatan yang telah dibuat ini yang tadi saya sudah bahas. Dan sama Efraim itu di kick out. Oke, next. Ini tadi, next. Oke, ya. Manasye itu artinya apa? Ya, jadi Manasye itu ada di Kejadian 41 ayat 51. Jadi kalau begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi rupanya di dalam Kejadian semua anak-anak Yakub itu punya arti. Yehuda artinya apa, Ruben artinya apa, Benyamin artinya apa, semua itu ada nama-namanya itu punya arti. Sebenarnya nggak heran kita pun nama kita punya arti loh, ya kan? Soeharto artinya apa? Presiden kedua ora lah, ya kan? Ya apa berlebihan hartanya, ya. Darmawan. Nah, suka berderma gitu ya. Jadi artinya kita pun sebetulnya punya nama, punya arti gitu ya. Pandu Dewa Noto. Gitu. Dewan Toro, sorry ya. Pandu Dewan Toro. Artinya Pandu itu memandu gitu ya. Memandu Dewan Toro ya kok dewa. Dewa itu kalau dia dipandu luar biasa. Ya, dewa yang tersesat jadi pandu ya. Jadi nanti pandu akan memandu dewa-dewa supaya bertobat ya. Ya, artinya setiap kita pasti punya arti lah ya. Termasuk tadi itu. Coba kita lihat next. Nah, ini artinya. Ya. Ini artinya dan kemudian saya coba masukkan itu ya dalam kalimat. Ya. Dalam kalimat ya maaf ya. Nah ini ada tadi ya Manasye melupakan masa lalu. Jadi dari Yehuda sampai dengan Benyamin ini ada artinya dan kemudian saya coba untuk jadikan sebuah kalimat. Tafsiran yang saya baca dan menarik sekali. Dan ketika dijadikan sebuah kalimat itu jadi begini. Dari Yehuda yang terkenal akan melihat seorang putra, dia beruntung dan bahagia dalam Tuhan. Dia bergumul semalam dan melupakan semua masa lalu. Kamu harus mendengarkannya dan terikat padanya, karena dia telah membayar untuk hadiah, yaitu tempat tinggal yang kekal. Allah akan membimbingkannya dan menjadi tangan kanannya. Saya mau tanya, ini bicara siapa? Yesus. Ini bicara Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada pesan tersembunyi. Kenapa kok Wahyu 7 kelihatannya acak gitu ya? Bahkan kelihatannya Manasye, ini ngapain sih Manasye nongol di sini gitu ya? Ternyata ada kelanjutannya, ada ceritanya. Dan ini bicara apa? Yesus Kristus. Kalau kita tahu kisahnya Yesus, kita masih tahu. Ya, dia bergumul semalaman. Di mana itu? Oke, semalam. Dia bergumul betul sampai akhirnya dia mantap dan kemudian dia disalibkan, direndahkan dengan mati tergantung di kayu salib. Tapi gak cuma itu, dia sudah membayar untuk hadiah. Dia yang bayar, hadiahnya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Dia yang bayar, gak gratisan loh, ya. Sama di sini yang ngasih hadiah temennya gratisan. Free ya. Ya kalau dapat gratisan, pakai ke Mas Aldo gitu. Ya, tapi enggak, Tuhan memberikan hadiah kepada kita sesuatu yang Dia telah bayar, yaitu tempat tinggal kekal. Bicara tentang keselamatan, Allah meninggalnya dan Tuhan selalu tulis di Alkitab bahwa Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ini bicara apa? Materai keselamatan hanya
bisa didapatkan melalui Yesus Kristus. Bahkan untuk orang-orang Yahudi 12 suku Israel, mereka pun hanya bisa diselamatkan melalui satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, masih ragu? Kalau orang lain yang bahas ini di luar Kristen, maksud saya, pasti ngomongnya apa? Oh, Alkitab mencela, ya, namanya diganti, ngawur dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan gak pernah mencela. Tuhan bilang nanti dari keturunanmu akan menginjak kepala ular, dan dari keturunan ular ini akan mematuk tumit. Itu dari Kejadian pasal 3. Dan bahkan sampai waktu Tuhan tetap pegang janjinya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syaratnya apa? Jadikan dia satu-satunya. Syaratnya jadikan dia satu-satunya. Yang masih berharap dengan yang lain, yang masih punya ilah-ilah lain, yang masih suka pergi ke dukun, yang masih suka hal-hal klenik, yang masih suka mendewakan uang, yang masih suka bergantung pada koneksi dan jabatan. Ingat, Tuhan marah. Jangan sampai nama kita dicoret dari buku kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa seriusnya bicara tentang hubungan kami dengan Engkau.